Tampilan dari Microsoft Excel ini mempunyai kesamaan dengan aplikasi lain pada Microsoft Office, yaitu Microsoft Word maupun PowerPoint. Di antaranya, ini yang pertama yang standarnya aplikasi Windows, bagian paling atas itu namanya title bar. Title bar ini ada nama aplikasi dan nama filenya. Nah, karena ini dokumen belum diberi nama, belum disimpan, maka oleh Excel diberi nama Book One Excel. Ya. Kemudian di bawahnya title bar ada menu dan ada tab. Ya. Menunya adalah menu file, kemudian ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, Formulas, dan seterusnya. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan pada saat Word, kalau kita menginstal aplikasi tertentu yang kemudian meminta integrasi ke Word, maka akan muncul tab tambahan. Dalam hal ini, ada tab di komputer saya itu tab Nitro Pro 9. Ini kemungkinan di aplikasi para mahasiswa tidak ada, kecuali Anda menginstal Nitro Pro 9. Jadi ini tambahan ya, karena di komputer saya ada aplikasi Nitro Pro 9 yang dia minta diintegrasikan ke Word. Di antaranya adalah untuk mengkonversi dokumen untuk membuat PDF. Oke. Di file ini saya kira sudah dikenal semuanya. Ada home itu untuk ke halaman awal. Kemudian ada new untuk membuat dokumen baru. Dan ini seperti halnya pada saat Word, tersedia banyak sekali template yang bisa kita pakai untuk membuat dokumen. Apakah membuat kalender, membuat bagan organisasi, membuat invoice, invoice itu tagihan, daftar inventaris, project planner ya untuk merencanakan kegiatan yang ada schedule-nya. Minggu pertama mengerjakan apa, minggu kedua mengerjakan apa, dan seterusnya. Ini adalah Gantt chart ya. Nanti kalau Anda aktif di kegiatan kemahasiswaan, merencanakan kegiatan, ini menjadi salah satu alat bantu ya, namanya Gantt chart. Ya, ada yang merupakan project planner, ada yang hanya berupa chart. Oke, kemudian open tentu saja kita tahu ini untuk membuka file, info untuk mengetahui tentang file yang saat ini sedang kita buka. Sebagai contoh ini karena belum disimpan ya, belum ada namanya, belum ada judulnya, belum ada tag-nya, belum ada kategorinya. Nah, ketika kita menyusun dokumen dengan pengorganisasian yang baik, kita perlu menambahkan judul, tag, dan kategori. Ini untuk memudahkan. Jadi kalau mahasiswa nanti membuat dokumen macam-macam, ada laporan, ada paper, gitu ya, ada yang mungkin suka menulis cerpen, lah itu bisa dibuat kategori. Apakah kategorinya itu adalah surat biasa, mungkin laporan, mungkin puisi, mungkin cerpen gitu. Ini bisa ditambahkan kategori di situ. Oke, yang lain-lain seperti save itu kita sudah tahu ini untuk menyimpan file. Kemudian save as memberi nama. Kalau file belum pernah kita simpan sebelumnya, ketika kita klik save itu yang aktif sebetulnya adalah save as ya. Yang akan aktif itu save as. Jadi save yang sifatnya menyimpan itu hanya secara otomatis dikerjakan kalau sudah ada nama file. Berikutnya terusnya ya, print share itu untuk mengirim email atau meng-share file lewat internet. Publish itu kalau mau dibuat dalam format PDF gitu ya, atau disimpan di cloud. Selain file dan tab, kita juga nanti akan mengenali bagian dari tab ya. Ini kan tadi dari file ini ada menu. Kalau dari tab ini ada tombol-tombol fungsi. Sebagaimana pada Word, yang paling kiri adalah home. Di sini ada kaitannya dengan manajemen clipboard. Kemudian ada pengaturan font. Kalau di Word itu sebutannya adalah paragraf formatting, di sini yang diatur itu alignment-nya. Kemudian juga ada pengaturan-pengaturan yang lain, misalnya kalau Excel tentu berkaitan dengan nomor, style,
Di Word ada, di Excel juga ada style. Dan seterusnya nanti akan kita pelajari sambil kita mengerjakan operasi-operasi yang berkaitan dengan Excel. Ya, jadi yang insert nanti apa saja, yang page layout apa, formula apa, nanti kita pelajari sambil kita mengerjakan proyek-proyek selanjutnya ya. Oke, jadi yang pertama akan kita pelajari di sekitar 25 menit ke depan adalah tentang entry data. Data di dalam Excel ini tentu penting sekali karena memang Excel digunakan untuk pengolahan data. Artinya apa? Kita harus paham format-format data yang diatur, yang dikenali, yang disupport di dalam aplikasi Excel. Nah, jenis datanya apa saja? Misalnya yang pertama itu adalah numerik. Numerik itu angka-angka. Kemudian ada teks. Kemudian ada yang angka tapi yang bersifat khusus, seperti misalnya tanggal. Kemudian ada lagi format keuangan atau akunting ya. Terus ada lagi currency, ini mata uang. Oke, apa lagi? Jenis data yang disupport di Excel. Ini bisa kita cek dari format cell apa saja. Number, currency, accounting sudah, date, time ya. Waktu, time. Terus ada lagi custom. Di set oleh user. Tanggal itu tadi date ya. Pecahan, persentase, ya. Dan lain-lain ya. Nah, kita harus mengenali jenis-jenis data ini dan memasukkannya dengan benar. Yang paling awal saya ingin sampaikan, karena ini juga cukup sering ada kesalahan, adalah numerik. Jadi untuk jenis data numerik, yang perlu diperhatikan adalah satu, tidak perlu mengetik tanda ribuan atau jutaan. Istilahnya itu di sini adalah separator. Jadi kalau misalnya menulis angka 100.000, itu tidak perlu ditulis 100.000 gitu. Jangan. Jadi kalau menulisnya begini, itu salah. Ini salah nulis seperti ini. Yang betul bagaimana? Yang betul ya diketik aja. Tapi saya nggak tahu kalau di versi-versi terakhir mungkin memang sudah ada auto formatting ya, auto formatting bahwa ini tandanya ada separatornya. Nah, kita untuk mengetahuinya begini, misalnya dua angka ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya kita ada di sel ini, langsung kita ketik sama dengan ini, klik angka pertama ditambah angka kedua. Kita ulangi. Klik angka pertama, kemudian diketik simbol plus, klik angka kedua, kemudian enter. Nah, ini kan sudah muncul ini. Berarti yang tadi tanda titik pertamanya itu adalah sudah dikenali oleh Microsoft Excel. Masalahnya begini, kalau Anda pakai yang versi lama, itu belum tentu kemudian tanda titik yang kita ketik itu dikenali sebagai separator. Karena kadang-kadang antara separator dengan tanda desimal itu yang kita pakai formatnya tidak seragam. Di negara kita separatornya titik, tanda desimalnya koma. Itu kalau Anda ke Amerika kebalik. Di sana itu yang menjadi separator koma, tanda desimalnya adalah titik. Gitu. Jadi untuk amannya memang angka ribuan atau jutaan itu tidak perlu kita ketik
titik separatornya. Kemudian saya sampaikan kesalahan format data bisa menyebabkan suatu operasi tidak bisa dijalankan. Oke, berikutnya, ini juga seringkali kita ingin memasukkan nomor telepon. Nomor telepon itu kan kita awali dengan 0 di depan. Nah, di dalam Excel, numerik tidak boleh diawali 0. Jadi kalau kita mau memasukkan nomor handphone, misalnya 0899 55044 3344 gitu ya. Di sini akan hilang nolnya itu. Ya. Perhatikan nolnya itu akan hilang. Terus bagaimana kalau kita menyimpan itu sebagai angka? Sebetulnya ini sudah banyak pemrograman yang berusaha untuk mengatasi soal ini. Jadi ya bisa saja ini tetap diabaikan. Artinya kalau ini nomor handphone, nolnya memang tidak ditulis. Cuma nanti dalam aplikasinya, ketika disimpan di dalam kontak, itu tentu diawali dengan 0. Gitu. Tetapi kalau kita tetap ingin 0 itu tersimpan, caranya adalah kita kasih tanda single quote dulu di awal. Single quote, kemudian baru kita ketik 0, 899 550, kemudian 3344. Nah, ketika kita ketik begini, tergantung versi Excel Anda, akan muncul di pojokan ini segitiga kecil, yang kalau kemudian kita klik pada sel ini, akan muncul tanda peringatan, tanda seru, yang kita klik, maka akan muncul beberapa hal yang mengindikasikan apa sih ini yang menjadi perhatian dari aplikasi. Ternyata di sini dikatakan bahwa number stored as text. Jadi Excel itu pintar sekali. Excel tahu kalau ini isinya angka-angka. Tetapi dengan kita mengawali mengisinya itu dengan tanda single quote, maka Excel ini akan menyimpannya sebagai teks. Nah, kalau kita yakin bahwa ini nggak ada masalah, handphone itu kan nomornya tidak akan kita bagi, tidak akan kita kalikan, tidak akan kita jumlahkan. Ya ini kita abaikan, ignore error, gitu. Seperti itu. Pastikan simbol separator dan desimal sesuai dengan standar yang berlaku. Kalau kita ada di Indonesia, desimal, artinya tanda desimal berupa koma. Nah, ini saya berikan penekanan karena tergantung setting di komputer masing-masing, ini bisa kebalik. Bisa yang separatornya itu koma, desimalnya titik. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan itu berlaku di Amerika, di Inggris, seperti itu. Di banyak negara barat, separatornya adalah koma, tanda desimalnya titik. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ingat kalau kita mengetik angka. Ini ada tambahannya, tidak perlu mengetik tanda ribuan atau jutaan, dalam hal ini adalah separator. Saya beri tambahan catatan pada versi baru Microsoft Excel. Artinya kalau ini dipertahankan, format angka
memiliki separator. Oke, itu numerik ya, jenis data numerik. Berikutnya, nah ini sekaligus saya sudah menunjukkan kepada Anda untuk membuat namanya sheet. Ini tadi kan kita sheet 1. Sheet ini kita bisa beri nama. Entry data. Selain kita beri nama, bisa juga diwarnai. Coloring. Kasih warna misalnya hijau. Kemudian ini sheet 2. Kita rename data numerik. Kita buat lagi yang ketiga, sekarang apa? Date atau tanggal. Nah, dalam penamaan sheet itu hampir sama dengan ketentuan menamai file. Misalnya kalau kita memberi nama file itu kita nggak bisa pakai slash, garis miring itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya tanda kurung itu masih bisa dipakai untuk nama file. Demikian juga nama sheet ini pakai tanda kurung buka, kurung tutup bisa. Tapi kalau pakai garis miring nggak bisa. Oke ya, sekarang jenis data tanggal. Ada banyak jenis data, tapi basic formattingnya itu sebenarnya akan sama. Artinya kita misalnya menulis seperti ini nih. Kita tulis begini nih. Hari ini tanggal 26 ya, Oktober 2021. Nah, Excel itu akan secara otomatis mengubah seperti ini karena inilah yang menjadi default penyajian tanggal. Tapi perhatikan di sini akan ditulis 26 garis miring 10 garis miring 2021. Sekalipun kita tadi ngetiknya pakai teks. Kita ketik 26 spasi Oktober pakai OKTOBER gitu ya. Tapi di sini oleh Excel diubah menjadi bulan 10. Ya, saya tunjukkan lagi. Saya memasukkan misalnya 10 Juni. Coba saya ketik dalam bahasa Inggris 10 June. Perhatikan. Saya menulisnya JUNE pakai huruf E. Terus saya spasi. Oke, saya ulangi. 10 JUNE. Perhatikan. Oleh Excel akan diubah menjadi JUNI. Kenapa? Karena kita settingannya adalah settingan Indonesia. Ya, jadi di komputer saya ini settingannya adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika saya mengetik JUNE dalam bahasa Inggris, maka otomatis diubah menjadi JUNI. Saya ketikkan misalnya ini 1980. Enter. Lagi-lagi akan diubah formatnya secara otomatis oleh Excel menjadi semacam ini. Dan basic formatnya ini selalu sama. 10 garis miring 06 garis miring 1980. Tetapi kita bisa menyajikan sesuai dengan format yang kita inginkan. Dengan cara ini diklik. Kemudian kita klik formatnya. Ini kan tadi date ya. Kita bisa pilih yang ada harinya. Jadi bukan hanya hari, tapi juga, maaf, bukan hanya tanggal, tapi harinya pun dicantumkan. Kita juga bisa pilih dari date ini, yang urutannya dibalik.
Misalnya ini, tahunnya di depan. 1980-06-10. Jadi ini adalah format tanggal. Ini misalnya datanya kita copy. Jadi untuk mengcopy sama seperti pada Word, pakai Ctrl C, Ctrl V bisa, tapi menggunakan kombinasi mouse dan keyboard juga bisa. Ini yang sering saya kerjakan itu saya tekan Ctrl pada keyboard, kemudian objeknya saya tarik ke tempat yang berbeda, akan muncul formatting, akan muncul salinannya. Oke, sekarang kita lanjutkan format tanggal. Format tanggal ini, misalnya yang ini tadi, nggak pakai hari. Ada lagi formatnya. Ada lagi formatnya yang tahunnya hanya ditulis 2 digit. Itu ya. Jadi sebetulnya ini sama ini. Kalau kita mengacu kepada format tanggal yang betul, maka kita bisa melakukan perhitungan tanggal. Contohnya begini. Misalnya ada salah satu yang kita ketahui tanggal lahirnya. Kira-kira Anda itu lahir 2003 ya. Misalnya ada yang lahir tanggal 24 bulan April. Nah, ini kalau misalnya kita udah tahu formatnya semacam itu, kalau mau cepat ya sebenarnya gini aja. 2404 2003. Ini misalnya mau kita buat format yang sama dengan ini, bisa. Pakai gambar kuas. Kuas itu format painter ya. Saya ulangi. Format tanggal di bawah ini bisa saya samakan dengan yang selnya warna kuning. Formatnya bisa saya samakan dengan yang warna kuning. Semacam itu. Tapi kalau isinya bukan tanggal bagaimana? Misalnya ini hanya berupa angka. 150. Kalau ini saya formatting dengan format tanggal, hasilnya seperti apa? Menarik ini. 150 itu kalau diubah menjadi Selasa 29 Mei 1900. Kok bisa ya? Nah, coba sekarang 1. Angka 1 saya format dengan format tanggal semacam ini. Semacam ini ya. 1 saya format sebagai tanggal. Oh, ternyata akan menjadi 1 Januari 1900. Wah, menarik sekali ini. Kalau minus 1 bagaimana? Minus 1. Ya, jadi kalau tanggal itu nggak boleh minus. Terus bagaimana ya kalau misalnya kita mau membuat 31 Desember 1899. Wah, nggak bisa ini. Jadi Excel itu berarti hanya mendukung tanggal sampai 1900 saja. Coba kita buat. 31 garis miring 12 garis miring 1899. Benar. Jadi Excel itu ternyata hanya tahu tanggal itu dari 1900. Jadi kalau kita membuat tanggal pada tahun 1500 gitu ya. Ya misalnya kita di bulan ini kan bulan Maulid ya, yang Muslim memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang berpendapat
Beliau itu lahir menurut ahli sejarah ya 12 April tahun 571 Masehi. Nah, itu nggak bisa itu. Tapi kalau 12 April 1971 itu bisa seperti itu. Itu ya. Jadi ini menarik. Excel itu hanya mengenali tanggal mulai dari 1 Januari 1900. Jadi kalau sejak hari itu sampai sekarang, hari ini kan 26 Oktober, itu selisih berapa hari? Itu kita bisa hitung. Jadi hari ini kan 26 Oktober ya. Ini hari ini. Hari ini. Hari ini hari keberapa dari hari pertamanya Excel? Jadi hari pertamanya Excel kan tadi nih 1 Januari 1900. Kita bisa hitung hari ini, tanggal hari ini dikurangi hari pertama. Nah, sekarang ini berarti sudah 44.494 hari. Dari hari pertama yang dikenali Excel. Ini menarik. Terus kita bisa menghitung umur. Misalnya tadi ada yang kelahiran 24 April 2003. Umurnya berapa? Umur berapa? Gitu ya. Mau saya hitung nih. Ya caranya adalah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini. Oh, Pak, munculnya kok hari? Lah iya, karena penghitungannya itu hari. Kalau mau kita peroleh tahun bagaimana? Ya kita bagi ini. 1 tahun itu ada berapa hari? 365. Tapi kan ada tahun kabisat. Tahun kabisatnya itu kan 4 tahun sekali. Ya, berarti ini kalau mau tahu berapa tahun umur seseorang yang lahir 24 April 2003, ini kita bagi 365/4. Ya, 365,25. Nah, ketemunya adalah 19 tahun. Benar nggak umur Anda sekarang 19 tahun? Benar, Pak. Kebanyakan benar. Atau kalau ada yang baru umur 18 sudah kuliah, mungkin dulu masuk SD umur 6 tahun itu. Ya, ini kita bisa lihat sampai 19, 18,5 nih. Jadi belum persis ini ya, belum persis 19 tahun. Masih 18,5. Itu format tanggal ya. Jadi kalau tanggal itu diisikan dengan benar, maka bisa dilakukan fungsi-fungsi penghitungannya. Jadi menghitung umur, menghitung selisih harinya gitu ya. Jadi misalnya Anda diberi deadline. Dalam 100 hari ke depan Anda harus sudah menurunkan berat badan Anda. Misalnya ini diet. Diet 100 hari gitu ya. Dimulai dari hari ini ya. Berarti kapan itu 100 harinya? Ini kita tulis 100 hari. Nah, ini kita peroleh di sini sama dengan Selasa 26 Oktober ditambah 100. Hasilnya Kamis 3 Februari 2022. Atau ini kalau misalnya orang Jawa inilah, tapi ini soal kepercayaan ya. Misalnya ada yang keluarganya meninggal 26 Oktober hari ini ya. Ya, saya tidak mendoakan dia. Ini contoh-contoh loh ya. Nanti kalau ada yang kebetulan kejadian ya bukan karena omongan saya gitu ya. Orang meninggal itu kan yang ngatur
Allah yang Maha Kuasa, bukan omongannya orang. Oke, jadi kalau ada yang misalnya seseorang meninggal hari ini, kapan 1000 harinya? Ya kita ketik 1000. Ini sama dengan 26 Oktober ditambah 1000. Maka akan diperingati pada 22 Juli 2004. Nah, perhatikan bahwa ketika yang ditambahkan itu yang atas, dia akan mengikuti format yang atas juga. Yang ada harinya ini loh. Kamis 3 Februari 2022. Sementara ketika yang saya tambahkan itu yang bawah tanpa ada hari, hanya tertulis 26 Oktober 2021, maka di sini juga hanya seperti itu. Saya yakin yang bawah pun akan seperti itu. Ini rumusnya kita samakan. Oh, kalau rumusnya disamakan ya mengikuti yang atasnya ya. Sama dengan ditambah, oh tadi sudah terlanjur disamakan formatnya. Jadi ini pada saat saya tarik ini, kan formatnya sama. Nah ini kalau saya tarik dari atas ya nanti akan disamakan juga formatnya, pakai Kamis. Gitu. Gitu. Yang tadinya nggak ada hari jadi muncul harinya.